Oke, kita akan lanjutkan bahasan kita. Ya, kita akan sedikit highlight untuk beberapa distribusi parametrik untuk waktu ketahanan. Contohnya adalah distribusi parametrik yang dikenal dengan nama fungsi distribusi parametrik eksponensial. Ya. Jadi kalau eksponensial ini dia punya satu buah parameter, ini ya parameternya. Ini parameter dari modelnya, ya, yaitu lambda. Nah, fungsi densitasnya seperti ini, fungsi distribusi kumulatifnya seperti ini, fungsi survivalnya seperti ini, dan fungsi hazardnya adalah seperti ini. Kita lihat bahwa suatu hal yang menarik dari fungsi distribusi parametrik eksponensial ini, yaitu hazardnya konstan, ya. Jadi laju kegagalannya adalah konstan. Ini artinya apa? Artinya kalau ada fenomena yang dari waktu ke waktu atau di setiap waktu, ya. Kalau ada fenomena yang di setiap waktu laju kegagalannya tetap, maka itu akan sangat baik kalau dimodelkan dengan fungsi distribusi eksponensial. Jadi kita di statistika itu banyak sekali kan fungsi distribusi. Ya. Salah satu alasan untuk memilihnya adalah berdasarkan sifatnya. Ya. Jadi kalau sifat datanya, ini contohnya untuk variabel acak ketahanan hidup, ya, random variable survival time, ya, itu kalau laju kegagalannya dirasakan, fenomena laju kegagalannya adalah konstan, maka salah satu yang bisa kita pilih adalah fungsi distribusi eksponensial ini. Nah, ini contoh yang di sebelah kanan, fungsi densitasnya, ya, ini fx-nya. Ini fungsi densitasnya. Untuk berbagai nilai parameter dari fungsi densitasnya ini. Yang merah ini adalah fungsi densitasnya kalau lambda-nya sama dengan setengah, ya. Yang merah ini setengah. Ini yang hijau itu kalau parameter distribusinya itu 1. Yang biru ini kalau parameter distribusinya 1,5. Dan satu hal yang menarik tadi saya bilang bahwa ini fungsi hazardnya itu konstan. Nah ini ya, jadi kalau kita buatkan kurvanya, ini sumbu vertikalnya adalah fungsi hazard, sumbu datarnya ini adalah waktu, maka bentuk dari fungsi hazardnya adalah konstan, ya, di titik parameternya, ya, sebesar nilai parameternya. Jadi kalau parameternya sama dengan setengah, ya berarti di setengah, ya. Jadi kita bisa perkirakan ini ya, untuk fungsi densitas yang seperti ini, bagaimana dia fungsi hazardnya bisa kita bikin. Ya, ini T, ini HT, ya. Yang merah, jadi di sini ada 3 titik kan, setengah, 1, dan 1,5. Jadi katakanlah di sini setengah, 1, nah 1,5. Sama yang merah di titik tengah, ya. Ini adalah fungsi hazard dari eksponensial dengan parameter sama dengan setengah. Ya, padanan dari yang merah di fungsi densitas ini. Kemudian kalau yang hijau,
Saya gambarkan yang hijau. Nah, yang hijau ya, itu di 1. Ya. 1,0. Nah, ini. Jadi dia fungsi hazardnya konstan di titik 1,0. Kemudian yang biru, dia di titik 1,5. Konstan. Oke, jadi itu fungsi hazard dari eksponensial. Satu hal yang menariknya dia fungsi hazardnya konstan. Oke, kemudian yang kedua, saya sudah pernah jelaskan di awal-awal perkuliahan, yang biasa dipakai untuk pemodelan waktu ketahanan adalah fungsi distribusi Weibull. Fungsi distribusi Weibull itu mempunyai 2 parameter, yaitu gamma dan alfa. Ya. Seringkali dikasih nama ini nanti. Parameter gamma itu cerminan apa? Parameter alfa itu di cerminan apa? Seperti di distribusi normal, ya di distribusi normal juga kan ada 2 parameter ya. Ada yang ingat apa aja parameter dari distribusi normal? Nuzila, apa aja parameter dari distribusi normal? Halo? Ini suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Kedengar, Pak. Sok Novianti, apa parameter dari distribusi normal? Mu sama sigma. Itu simbolnya kan, mu dan sigma. Maknanya apa? Mu sebagai apa? Sigma sebagai apa? Ya, kalau di distribusi normal, itu kan kalau kita bikin fungsi densitasnya, ini kan kayak gini ya. Nah, konon inilah mu-nya. Kemudian sigma itu adalah di sini, di titik belok sini. Ya, ini jadi panjangnya dari mu sampai sebuah titik belok di sini, itulah disebut dengan sigma. Makanya mu dikasih nama apa, parameter apa? Di dalam normal, ini normal ya. Mu parameter apa? Ada yang bisa bantu? Rata-rata, Pak. Iya, rata-rata. Ya. Rata-rata atau nilai tengah. Jadi ini kan tengah-tengahnya dari fungsi densitas ini kan. Nah, kemudian sigma ini parameter apa? Simpangan baku. Simpangan baku. Ya. Simpangan baku. Ya, jadi parameter dari fungsi distribusi parametrik itu nanti ada namanya. Namanya itu adalah mencerminkan apa dia. Di normal itu ada 2 parameter yaitu mu dan sigma. Karena mu ini adalah tengah-tengah dari fungsi densitas ini, maka itu mencerminkan parameter dari rata-ratanya. Karena sigma ini adalah cerminan seberapa bervariasi ya variabel acak itu, maka si sigma ini disebut juga sebagai parameter dari simpangan baku. Ya. Nah, ini juga begitu. Di dalam Weibull juga nanti akan ada namanya. Gamma ini apa, alfa ini apa, gitu. Ya. Nah, tapi ini di dalam Weibull itu, kalau kalian baca pustaka yang ada, itu cara penyajian rumusnya, itu setidaknya ada 2 penyajian. Ya. Saya membaca buku karangan PAL tahun 2006,
dia menyajikannya fungsi densitas Weibull itu dengan dua parameter, yaitu gamma dan alfa. Ini fungsi densitasnya, ini fungsi distribusi kumulatifnya, ini fungsi survivalnya, ini fungsi hazardnya. Ya, ada lagi buku yang lain masih sama menjelaskan tentang Weibull, ya, yaitu bukunya karangan Colette tahun 2003. Dia memberi simbol parameternya dengan gamma dan lambda. Dengan gamma dan lambda. Ya. Nah, di sini ada yang berbeda kan? Gammanya sama-sama gamma gitu ya, lambdanya dia yang satu ma alfa, yang satu lambda gitu. Jadi Colette menuliskan seperti ini fungsi densitasnya, ini fungsi distribusi kumulatifnya, ini fungsi survivalnya, ini fungsi hazardnya. Ya. Kalau di-compare, dibandingkan antara penyajian PAL dan penyajian Colette, itu nanti bisa ditemukan, ya, karena ini sesungguhnya kan menyatakan hal yang sama gitu ya, Weibull dua-duanya, ya. Itu nanti kalau kita telusuri, itu nanti bakal ketemu ya, bakal ketemu bahwa hubungannya seperti ini nanti. Jadi lambda ini nih parameter kedua yang dipakai oleh Colette itu sama dengan ada kaitannya dengan alfa ini. Ada kaitannya dengan parameter yang kedua yang dipakai oleh PAL. Hubungannya seperti ini. Jadi lambda dengan alfa hubungannya adalah 1/alfa dipangkatkan gamma. Dari mana saya bisa tahu ini? Ya lihat aja, katakanlah misalnya ini nih, ya, HT-nya. Lihat. Kalau T pangkat ini kan sama ya. Di sini T pangkat gamma min 1, di sini juga T pangkat gamma min 1 kan? Karena sesungguhnya ini adalah sama-sama fungsi hazard untuk Weibull, berarti harusnya sama kan? Yang menurut PAL dengan yang menurut Colette ini. Berarti di sini hubungannya. Bahwa gamma dibagi alfa pangkat gamma, berarti ini kan faktor yang faktor sebelah kirinya kan, bahwa gamma dibagi alfa dipangkatkan gamma itu harus sama dengan ini, dengan gamma dikalikan lambda. Ya udah, karena ini harus sama berarti kebetulan ini bisa di-cancel kan, ya ini bisa dicoret. Berarti lambda adalah 1/alfa dipangkatkan gamma. Seperti itu. Ini udah jam 7:50, saya mau log. Silakan yang belum absen untuk segera absen di kolom chat. Ini akan saya log. Oke. Sudah di log, jadi tidak masuk. Berjumpa, ku tak ada rasa suka. Nanti tolong serius, saya lagi kuliah nih. Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah penyajian fungsi distribusi Weibull, ya. Nah, kalau kita cermati bentuk dari fungsi hazardnya, ya, Weibull itu mungkin dia mempunyai fungsi hazard yang meningkat,
Ya, seperti nomor 2 ini meningkat nih, ya. Meningkat. Jadi kalau tadi eksponensial mah fungsi hajatnya untuk fenomena yang konstan. Nah, kalau Weibull mah bisa digunakan untuk memodelkan fenomena yang fungsi hajatnya itu meningkat, makin lama makin tinggi. Ya. Apa misalnya? Ya, misalnya apa ya? Ketuaan lah gitu ya. Ketuaan atau aging gitu ya. Ya, kalau makin lama ya hazardnya itu akan makin tinggi gitu ya. Hazardnya makin lama makin tinggi. Kemudian, nah ini bisa juga dia kalau fungsi hajatnya menurun seperti yang ini. Ya. Jadi ternyata ini sangat menarik ya. Fenomena yang fungsi hajatnya meningkat itu bisa dimodelkan dengan Weibull. Fenomena yang fungsi hajatnya menurun juga bisa dimodelkan dengan Weibull. Nah, apa cirinya kalau dikaitkan dengan fungsi ini? Cirinya adalah di sini. Ya. Jadi nanti tinggal periksa aja nilai dari parameter gamanya apakah lebih dari 1 ataukah kurang dari 1. Ya. Nanti kalau dia lebih besar dari 1 si nilai gamanya, maka dia nanti akan dicerminkan oleh fungsi hazard Weibull-nya yang meningkat seperti ini. Jadi ini kasus manakala parameter gamanya lebih dari 1. Yang berikutnya ini manakala parameter gamanya kurang dari 1. Nah, kalau sama dengan 1 gimana? Kalau sama dengan 1, coba aja lihat sini. Kalau gamanya sama dengan 1, berarti HT-nya berapa? 1 dikali lambda dikali T dipangkatkan 1 min 1. Berapa ini? Lambda. Berapa ini? Lambda. Lambda. Jadi manakala parameter gamanya sama dengan 1, hazardnya itu konstan sama dengan lambda. Ya. Kalau konstan itu fungsi densitas apa? Eksponensial. Ya, jadi manakala gamanya sama dengan 1, ya, maka Weibull ini akan kembali menjadi eksponensial. Fungsi densitas eksponensial. Atau saya bisa simpulkan bahwa, saya tulis dulu ya, Weibull dengan parameter 1, lambda, ya. Jadi artinya kalau si gamanya sama dengan 1, ini tak lain adalah distribusi eksponensial dengan parameter lambda. Atau saya bisa simpulkan lebih lanjut bahwa si eksponensial ini adalah bentuk khusus. Ya. Bentuk khusus dari Weibull. Ya. Jadi kalau si Weibull masih lambdanya bisa berapa aja gitu ya. Nah, manakala lambdanya sama dengan 1 aja, oh itu ternyata menjadi eksponensial. Maka ini kesimpulannya fungsi densitas eksponensial itu adalah bentuk khusus dari fungsi densitas Weibull. Gitu. Nah, kemudian ada lagi nanti coba lihat apa itu fungsi distribusi log normal.
fungsi distribusi log normal. Fungsi distribusi log normal itu dia lebih menarik lagi. Ya. Si fungsi hazardnya bisa ada bagian yang menaik, ada bagian yang menurun. Gitu. Ya. Jadi kalau Weibull mah dengan lambda dengan gamma tertentu dia mungkin naik gitu ya atau mungkin turun. Tapi kalau log normal mah ya dia nanti fungsi hazardnya bisa ada bagian yang naik, ada bagian yang turun. Nah, sekali lagi, fungsi-fungsi tadi, ya, itu nanti kemanfaatannya adalah untuk bisa digunakan untuk fenomena yang sesuai. Ya, untuk fenomena yang sesuai. Jadi kalau fenomenanya kita perkirakan gitu ya, laju kegagalannya bisa turun naik, ya berarti itu nanti log normal dipakainya. Oke ya. Jadi ini saya contohkan ya, ini contohnya. Karena ini adalah kasusnya untuk gamma lebih dari 1, jadi katakanlah ini adalah fungsi Weibull ketika gammanya sama dengan 1,7 misalnya. Jadi kalau gammanya 1,7 yaitu lebih dari 1, maka dia fungsi kegagalannya akan meningkat. Ya. Kemudian yang menurun ini itu manakala gammanya kurang dari 1. Jadi kalau gammanya misalnya sama dengan 0,2 gitu ya, maka dia nanti fungsi kegagalannya akan menurun seperti ini. Nah, nanti kalau log normal itu ada dua parameternya, ya. Log normal itu ada dua parameternya sama seperti normal. Katakanlah misalnya alfa dan beta gitu ya. Jadi fungsi hazard yang turun naik seperti ini adalah ya log normal dengan alfa dan beta tertentu. Misalnya alfanya sama dengan 0,7 ya dan betanya sama dengan 1,2 misalnya. Jadi dia dengan nilai parameter tertentu ya, baik yang pertama maupun yang kedua, maka dia si fungsinya ini dia akan turun naik seperti itu. Oke, sekarang saya akan masuk ya ke metode penaksiran ya. Estimation of model parameter ya. Oke, jadi tadi katakanlah ya, kita mempunyai data. Jadi kalau estimation itu kan ada model, ya, contohnya modelnya model tadi lah, model eksponensial, ya, ada model, ya. Kemudian di lain pihak kita punya data, ya. Jadi kalau ini ada model, ada data, maka kita bisa melakukan pendugaan, gitu ya. Jadi model dan data adalah dua bekal yang kita harus punyai dalam rangka apa? Dalam rangka mengestimate atau menduga parameter dari modelnya. Oke. Katakanlah kita punya datanya nanti kan kalau di dalam data survival, ya, ini adalah nomor pengamatan, 1, 2, sampai N.
Silakan yang belum absen untuk segera absen. Oke, jadi ini ada data, ya, pengamatan dari individu ke-1, ke-2 sampai ke N. Kita tahu, ya, bahwa kalau di dalam data survival itu, selain variabel acak, juga kita mempunyai informasi mengenai indikator penyensoran. Itu kan ya? Jadi misalnya ini adalah pengamatan waktu ketahanan dari individu nomor 1, kemudian di sini adalah indikator penyensoran dari individu nomor 1. Indikator penyensoran ini bernilai 0 jika apa? Delta ini ada dua kemungkinan kan? Yang pertama adalah dia deltanya bernilai 0, yang kedua adalah deltanya bernilai 1. Kalau deltanya bernilai 0 itu artinya apa? Si datanya ini. Si T-nya ini. Safira Pratiwi, saya ingin tanya, kalau di dalam data survival ini saya tuliskan si delta satunya ini bernilai 0, itu artinya individu nomor 1 ini apa? Tersensor bukan, Pak? Oke, tersensor ya. Jadi manakala deltanya ini bernilai 0, itu menunjukkan bahwa datanya data sensor. Sebaliknya, kalau deltanya ini bernilai 1, itu datanya data Survival. Lengkap, Pak. ya, data lengkap. Ya. Jadi di dalam analisis survival itu kan yang sejak dari awal yang membedakan dia dengan yang lain-lainnya gitu ya. Bahwa sifat khas dari datanya itu mungkin ada data tersensor. Sehingga butuh metode analisis tersendiri. Itu selalu saya tekankan. Kalau datanya lengkap semua mah gitu ya. Itu sebenarnya tidak terlalu butuh analisis survival ini secara khusus. Ya. Gitu. Jadi data tersensor ini kan artinya si waktu survivalnya ini ya jauh lebih tinggi atau lebih lama daripada yang teramatinya kan gitu. Ya. Jadi variabel acak waktu ketahanannya ini ya kalau dia datanya tersensor, misalnya saya catat 30 minggu, tapi dia tersensor. Nah, apa yang ada di dalam benak kita? Yang ada di dalam benak kita bahwa waktu ketahanannya itu lebih besar dari 30. Kenapa kok dicatatnya cuma 30? Karena kita cuma bisa memantau sampai dengan 30 minggu. Ya. Tapi informasi yang kita peroleh dari pengamatan tadi adalah si individu itu ketika kita pantau sampai dengan 30 minggu, dia masih bertahan. Gitu kan?
Oke, jadi ini ya, kalau tersensor bahwa waktu realnya itu lebih tinggi daripada waktu yang kita catat. Jadi nilai dari variabel abstraknya lebih tinggi. Kalau data lengkap ya apa adanya kalau data lengkap. Kalau dia misalnya di waktu 27 minggu misalnya ya, dia meninggal misalnya setelah kena COVID misalnya. Ya berarti si 27 minggu itu adalah data realnya. Oke. Jadi di dalam data survival itu ada dicatat waktu ketahanannya, ada dicatat indikator penyensorannya. Ya, jadi untuk individu ke-1 dicatat T1, dicatat delta 1, individu kedua dicatat T2, dicatat delta 2, individu ke N dicatat TN, dicatat delta ke N. Gitu. Oke, jadi ini data. Di lain pihak, kita punya model. Di dalam model kita, ya, ini parametrik ya. Di dalam model kita, katakanlah itu ada fungsi densitasnya, kemudian ada fungsi survivalnya. Fungsi survival ini definisinya kan peluang dia bertahan melebihi T. Gitu. Itu kan? Nah, dua hal ini, model dan data ini, itulah yang menjadi bekal kita untuk melakukan pendugaan dari model parameter. Gitu. Oke. Nah, misalnya, ya, metode yang akan saya pakai adalah metode penduga kemungkinan maksimum. Ya. Misalnya ini metode yang mau saya pakai untuk menduga parameternya. Nah, maka dari pasangan data TI, delta I, ini ya, dari data kita ini, ya, ada waktu yang dicatatnya, ada indikator yang dicatatnya, ya. Dari pasangan data ini, di mana I-nya itu adalah indeks untuk individu 1, 2, sampai N, gitu ya. Dari pasangan data ini, ya, akan memberi kontribusi terhadap fungsi kemungkinan sebagai berikut. Ya. Jadi fungsi kemungkinan yang dikontribusi oleh setiap individu yaitu L dari TI dan delta I itu kontribusi terhadap fungsi kemungkinannya itu akan sama dengan FTI jika si individu tersebut, ya, jika delta I-nya adalah sama dengan 1, jika datanya data lengkap. Ini. Jadi ingat, kalau kita menggunakan metode penduga kemungkinan maksimum, maka yang pertama kali harus kita bikin adalah fungsi kemungkinannya.
Nah, ini saya sekarang sedang merumuskan bagaimana sih fungsi kemungkinannya. Dimulai dengan bagaimana sih kontribusi dari setiap individu, dari setiap data nih, dari setiap pengamatan. Tadi saya dari awal selalu katakan kalau kita mau menduga, maka modal bekal yang harus kita punyai adalah modelnya dan datanya, gitu. Modelnya dan datanya. Ini saya pernah beberapa minggu yang lalu, ketika kuliah sudah selesai, ada yang lapor, Pak, saya tidak ngisi absen di Zoom. Karena saya udah lelah itu, udah mengulang berkali-kali. Ya, saya bilang ya salah sendiri kenapa nggak isi, kan? Jadi ini saya itu meskipun suasana pandemi, kuliah nggak bisa di kelas gitu ya, nggak bisa saya lihat satu persatu kalian lagi ngapain gitu ya. Saya harapkan serius lah, ya. Kalau tidak serius, ya sia-sialah saya ngajar ngapain juga jadinya. Jadi kalian itu niatnya belajar, bukan niat pengen dapat nilai. Kalian nanti dapat nilai A, tapi gak paham, ya beratlah pertanggungjawabannya. Ya prihatinlah kita semua dengan situasi seperti ini. Kita juga ingin kuliah segera di kelas gitu ya. Oke, jadi saya ulangi, kalau kita mau menduga dengan fungsi kemungkinan maksimum, maka tahap pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan fungsi kemungkinannya. Kita mulai dengan mencari kontribusi dari setiap individu terhadap fungsi kemungkinan. Nah, kontribusinya itu nanti ya kita notasikan dengan LTI, delta I. Jadi ini kontribusi dari individu ke I. Kontribusinya itu adalah sama dengan fungsi densitasnya kalau si individu itu datanya teramati lengkap. Ya. Mengapa? Ya kalau datanya yang teramati lengkap kan sama aja dengan yang data biasa gitu ya. Data biasa. Jadi kontribusi terhadap fungsi kemungkinannya adalah fungsi densitasnya. Sedangkan kalau dia datanya tersensor, ya jika delta I-nya 0, artinya tersensor, maka kontribusi terhadap fungsi kemungkinannya itu nanti akan diwakili oleh fungsi survivalnya. Mengapa? Karena bagi yang tersensor itu, informasi yang kita peroleh adalah bahwa dia itu masih bertahan di waktu yang dicatat terhadapnya tadi, gitu. Ya, jadi bagi yang tersensor itu, informasinya adalah dia masih bertahan toh di titik T ini, gitu. Maka kontribusi terhadap fungsi kemungkinannya adalah akan diwakili oleh fungsi survivalnya. Gitu. Oke, sehingga kalau kita sudah dapatkan kontribusi dari masing-masing individu, kita bisa merumuskan fungsi kemungkinan
kita bisa merumuskan fungsi kemungkinannya secara total. Ya, kalau ini mah per individu, kalau ini mah fungsi kemungkinan dengan bekal data yang ini, yang udah lengkap ini, yang data sebanyak n ini, ya, yang data sebanyak n ini. Oke, sebelum ke sini, kontribusi terhadap fungsi kemungkinan ini kan rumusnya ada dua kemungkinan kan, manakala deltanya 1 atau deltanya, ini salah, manakala deltanya 1 atau manakala deltanya 0 ini yang mau, ya. Persensor itu kan 0. Ini bisa disingkat menjadi cukup satu baris. Caranya gimana? Caranya adalah sama dengan FT dipangkat delta I dikali ST dipangkat 1 min delta I. Ya. Jadi rumus yang ini, yang ada dua jenis ini, bisa kita cukup tuliskan menjadi satu baris saja dengan rumus seperti ini. Coba periksa sekarang. Kalau dia datanya lengkap, berarti deltanya berapa ini? 1. 1. Berarti FT-nya dipangkat berapa? 1. 1. ST-nya dipangkat berapa? 0. 1 min 0. 1 min 1. Berarti dipangkat berapa? 0. 0. ST dipangkat 0 berapa? 1. 1. Berarti kalau deltanya bernilai 1, kontribusinya sama dengan berapa? FTI. FT aja. Gitu kan? Bentar, ini earphone saya kok enggak jelas. Sama dengan Oke, halo, bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tetap enggak kedengaran ke earphone-nya. Oke, sebaliknya ya, kalau deltanya 0, coba kalian masukkan ke rumus ini. FT-nya dipangkat berapa? 0. 0. ST-nya dipangkat 1 min 0. 1 min 0. Berarti dipangkat 1 ya. Ya. Berarti berapa? ST. ST. Jadi ke sini kan? Oke, jadi cukup dituliskan kayak gini. Ya. Nah, ini akan memudahkan kita nanti. Oke, jadi fungsi kemungkinannya nanti adalah L, ya, dengan sampel acak T1 sampai Tn disertai dengan delta 1 sampai delta N, ya. Jadi ini adalah fungsi kemungkinan secara total untuk semua anggota sampel. Itu nanti akan sama dengan perkalian dari setiap kontribusi ini, ya. Jadi LTI LT1 delta 1 dikalikan LT2 delta 2 dikalikan terus sampai
unit sampel yang terakhir, LTN delta N. Ini kalau dituliskan, perkalian ini berarti pakai produk. Ya, L, TI, delta I, dengan I bergerak dari mulai unit sampel pertama sampai unit sampel terakhir. Jadi nanti dituliskannya seperti itu. Ya, ini. Makanya tadi dibilang yang ini adalah sebagai kontribusi dari setiap individu, dari setiap I. Kontribusi terhadap apa? Terhadap fungsi kemungkinan secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Nah, ini kita bisa ganti dengan ini. Ya. Jadi ini sama dengan perkalian. Mulai individu 1 sampai N, LTI delta I-nya adalah ini. FTI dipangkatkan delta I dikali STI dipangkatkan 1 min delta I. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini juga nanti bisa lebih, kalau kita mau membuang deltanya ini, ya, karena kita tahu tadi kan, kalau deltanya 1 dia F, kalau deltanya 0 dia S. Ya, ini nanti fungsi kemungkinan ini bisa diganti menjadi FT. Ya. Perkalian FT khusus untuk I anggota yang lengkap. Nah. Jadi kalau I-nya adalah anggota yang lengkap, yaitu yang deltanya bernilai 1, maka dia perkalian dari F-nya, dari fungsi densitasnya. Ya. Sedangkan kalau dia I-nya anggota ya ini, anggota tersensor, maka yang dikalikannya adalah STI-nya. Begitu. Ya, jadi lihat ini yang atas ini informasi mengenai tersensor atau tidaknya nanti diakomodir oleh delta. Ya. Jadi ini deltanya ini apakah 0 atau 1. Sedangkan yang bawah ini di sini dia memisahkan individu-individu yang lengkap. Ya, jadi yang suku pertama ini adalah khusus I anggota dari pengamatannya yang lengkap. Maka nanti F-nya di sini. Sedangkan suku yang kedua adalah khusus kalau individu itu merupakan data tersensor. Seperti itu. Nah, jadi nanti tinggal dipakai ini, ya. Jadi kalau misalnya modelnya pakai apa sih? Misalnya modelnya pakai eksponensial. Kalau pakai eksponensial, gitu ya, maka FT-nya apa, gitu kan? Kalau pakai eksponensial misalnya, FT-nya apa sih? Oh, FT-nya adalah lambda E pangkat min lambda kali T. Gitu kan? ST-nya apa kalau eksponensial? Kalau eksponensial, ST-nya adalah E pangkat min lambda T. Berarti kalau saya punya data, yang data ini akan saya
duga model parameter dari eksponensialnya, maka nanti di sini tinggal diganti. Misalnya ini ya, yang ini. Yang ini, oh yang atas atau yang bawah? Katakanlah misalnya yang atas lah ya, yang ini. Kalau diganti dengan eksponensial ya, kalau misalnya modelnya eksponensial. Maka fungsi kemungkinannya adalah perkalian dari individu nomor 1 sampai individu terakhir. F-nya mana ini F-nya? Lambda dikalikan E pangkat min lambda TI, gitu ya, dipangkatkan delta I, dikali S-nya. S-nya adalah ini. S-nya adalah E pangkat min lambda TI dipangkatkan 1 min delta I. Nah, jadi kalau modelnya ditetapkan, katakanlah eksponensial, maka nanti fungsi kemungkinannya jadi kayak gini. Fungsi kemungkinannya jadi kayak gini. Ya. Kalau pakai model yang lain, ya udah tinggal diganti aja. F-nya apa, S-nya apa. Gitu ya. Jadi kalian lihat nih, fungsi kemungkinan yang saya tulis paling bawah ini, ya, ini nanti hanya merupakan fungsi dari parameter lambda. Mengapa? Karena T dan delta ada datanya ini. Ini data T-nya. Ini data deltanya. Jadi ini mah ada dari data kita. Jadi ruas kanan di sini nanti ya itu hanya merupakan fungsi dari lambda saja. Dari parameter yang ingin kita duga. Dari parameter yang ingin kita duga. Jadi makanya tahap untuk menduga parameter dengan metode kemungkinan maksimum adalah merumuskan fungsi kemungkinannya. Kalau fungsi kemungkinannya udah dirumuskan, kemudian datanya udah ada, ini hasil penelitian, ya maka kita bisa selanjutnya mencari parameter yang ingin kita duganya, gitu kan? Oke. Jadi prinsip dari metode kemungkinan maksimum adalah tadi ya, pendugaan dengan metode penduga kemungkinan maksimum. Maka kalau saya bisa tulis, pertama adalah apa model parametrik yang dipakai? Apa model parametriknya? Ya, dari model parametriknya ini kita harus peroleh fungsi densitas dan saya harus peroleh fungsi survival. Tahap kedua adalah mana data hasil penelitiannya? Ya, data sampel hasil penelitiannya. Oh, data sampel hasil penelitiannya adalah TI, delta I untuk individu 1 sampai individu terakhir. Nomor 1 model parametriknya apa? Yang kedua data sampelnya apa? Tahap ketiga adalah mana fungsi kemungkinannya? Mana fungsi kemungkinannya? Ya. Fungsi kemungkinannya adalah L TI ya, delta I, atau jangan gitu deh. Karena fungsi kemungkinan itu dia sudah mengakomodir semua pengamatan. Ini mau saya hapus.
Jadi LT1, T2 sampai Tn. Berikutnya juga ini Tn. Delta 1 sampai dengan delta N. Nah, ini adalah tadi apa? Perkalian dari individu nomor 1 sampai dengan N. F dipangkatkan delta I. FTI aja. FTI dipangkatkan delta I. FTI dipangkatkan delta I dikalikan STI dipangkatkan 1 min delta I. Jadi ini adalah fungsi kemungkinannya. Nah, selanjutnya biasanya kita tidak bekerja ya. Atau jangan itu dulu. Apa prinsip dari pendugaan dengan metode penduga kemungkinan maksimum? Oke. Prinsip penduga atau PKM gitu ya adalah carilah dugaan parameter ya yang memaksimumkan fungsi kemungkinan. Jadi kita itu ya suruh nyari yang mengakibatkan si fungsi kemungkinan ini maksimum. Ya, saya kembali ke contoh yang tadi. Nah ini. Jadi kalau di kasus eksponensial, ini kan fungsi kemungkinannya. Ya, yang merah yang paling bawah. Parameternya apa? Parameternya adalah lambda. Ini yang mau kita duga. Apa prinsip penduga lambda yang akan kita ambil? Prinsipnya adalah carilah lambda dugaan yang mengakibatkan si fungsi ini maksimum. Ya. Jadi ini yang terakhir ini adalah tadi saya bilang dia sebenarnya hanya merupakan fungsi dari lambda saja. Yang lain-lainnya sudah kita ganti jadi angka berdasarkan data kita. T kita ganti dari data di sini, delta juga kita ganti dari data di sini. Jadi semata-mata rumus terakhir ini, ruas kanannya itu adalah fungsi dari lambda. Dari parameter yang ingin kita duganya. Ya. Dari parameter yang ingin kita duga tadi. Nah, bagaimana cara mencari lambda? Carilah lambda yang menjadikan si fungsi ini maksimum. Gitu definisi atau prinsip dari penduga kemungkinan maksimum. Jadi carilah dugaan parameter yang memaksimumkan si fungsi kemungkinan yang kita rumuskan ini. Gitu. Oke. Nah, menurut ilmu kalkulus, sebuah fungsi akan maksimum ya. Sebuah fungsi akan maksimum jika apa? Diturunkan sama dengan 0. Ya, betul. Kalau si turunan fungsi itu sama dengan 0. Gitu kan? Jadi menurut kalkulus, sebuah fungsi itu akan maksimum kalau turunan pertamanya bernilai 0. Ya. Maka yang harus kita lakukan adalah dalam rangka memaksimumkan fungsi ini, maka ini harus diturunkan. Si fungsi kemungkinan ini harus kita turunkan. Jadi
turunkan si fungsi kemungkinan ini nih yang di tahap 3 ini ya. Turunkan. Turunkannya terhadap apa? Turunkannya terhadap parameternya. Terhadap parameternya. Jadi kalau eksponensial di sini turunkannya terhadap lambdanya. Karena tadi saya selalu bilang bahwa fungsi kemungkinan ini adalah fungsi dari parameternya. T dan deltanya udah diganti oleh angka dari data kita. Gitu. Oke, jadi ini harus diturunkan terhadap parameternya, katakanlah terhadap lambdanya, ya. Ini untuk kasus eksponensial. Kalau untuk kasus yang lain ya disesuaikan parameternya apa gitu. Mungkin nanti parameternya bukan cuma satu, mungkin nanti parameternya banyak. Seperti tadi dicontohkan Weibull, ada 2 kan parameter. Jadi diturunkan terhadap masing-masing parameternya nanti. Jadi turunkan dia terhadap parameternya dan jadikan nilainya sebagai nilai 0. Ini yang harus dilakukan. Ya. Ini yang harus dilakukan. Nah, tetapi kalian lihat nih, fungsi kemungkinan di sini dia sifatnya perkalian. Karena tadi definisi dari fungsi kemungkinannya itu adalah perkalian. Kontribusi dari individu ke-1 dikalikan dengan kontribusi dari individu kedua, kalikan terus sampai kontribusi dari individu ke N. Ya, itu kan definisi dari fungsi kemungkinan, jadi dia sifatnya perkalian. Ya, dia sifatnya perkalian. Nah, biasanya kalau perkalian, bayangkan ini. Ini fungsinya, ini baru untuk individu ke I. Kalau tanda produknya ini saya buka, ini akan panjang banget ini. Ya. Jadi kalau dikalikan betul-betul gitu kan, ini akan panjang banget. Nah, karenanya kalau dia fungsi kemungkinan yang berupa perkalian ini, ya, ini yang berupa ini. Nah, biasanya ini agak susah cara mecahinnya. Ya. Menurunkannya juga susah, belum lagi nanti mecahinnya berapa sih solusinya kalau si turunannya ini sama dengan 0 gitu. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita tidak menggunakan fungsi kemungkinan yang ini. Maka yang kita gunakan adalah definisikan L, yaitu ln dari L. Nah, jadi logaritmanya. Jadi kalau L kecil ini adalah logaritma dari L, berarti L kecil ini adalah ln dari ini, dari perkalian ini. Ln dari perkalian 1 sampai N, FTI dipangkatkan delta I, dikalikan STI dipangkatkan 1 min delta I. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi dilunkan di depannya. Oke. Maka kalau ln dari perkalian, misalnya ini ya, saya kasih clue. Apa ln dari A1 kali B1 sama dengan apa ini? Halo? Ln A tambah ln B. Ln A tambah ln, ini saya salah, harusnya ln A1 tambah ln A2. Ln A1 tambah ln A2 gitu ya. Jadi ln dari perkalian AI, I-nya 1 sampai 2, itu sama dengan apa ini? Ln A1 tambah ln A2 adalah sigma dari A, dari ln AI. I-nya 1 sampai
2. Jadi berubah, ya. Kalau yang semula ini perkalian berubah menjadi penjumlahan. Jadi ini nanti akan berubah menjadi sigma. Ya. Sigma ln FTI di pangkatan delta I ditambah ln dari STI dipangkatkan 1 min delta I. Gitu ya. Di sini ada kurung-kurung awalnya. Ah, gitu. Jadi nanti akan mudah dia kalau di dalam logaritma. Ya. Nah, jadi ketimbang kita mencari dugaan parameter yang memaksimumkan L besar, fungsi kemungkinan asli, maka sekarang kita akan mencari dugaan parameter yang memaksimumkan lognya ini, yang memaksimumkan ln L-nya ini. Ya. Jadi ketimbang kita mencari yang aslinya, kita sekarang akan memaksimumkan logaritmanya, ln-nya. Karena kalau ln-nya mah, dia bentuknya agak lebih mudah dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk sigma, dalam bentuk penjumlahan. Jadi ini sigma dari 1 sampai n. Ya. Oke. Jadi ini nanti, yang ini nih, ini nanti bisa diuraikan lebih lanjut. Ln dari FTI pangkat delta I, nanti delta I-nya akan ke depan, dikalikan ln FTI, gitu ya. Itu yang satu, ya. Ditambah, yang kedua ini, pangkatnya akan ke depan, 1 min delta I dikalikan ln STI. Jadi ini nanti. Nah, nanti tinggal ganti aja apa F-nya. Kalau F-nya eksponensial, ini F-nya. Ya. Kemudian apa S-nya di sini? Kalau S-nya eksponensial, ya ini S-nya. Gitu. Oke, jadi kita nanti akan memaksimumkan fungsi ln L-nya. Jadi atau di sini saya notasikan dengan L kecil. Nah, jadi berarti saya harus turunkan dia. Turunkan ini terhadap parameter tadi. Ya, turunkan dia. Turunkan dia. Saya pikir ini metode ini udah dibahas di berbagai mata kuliah pasti. Di StatMat harusnya sudah, di mata kuliah analisis data kategorik seharusnya juga sudah, ya. Karena ini metode umum, ya, yang sekarang mau kita pakai untuk di analisis survival. Ya. Yang kita pakai di analisis survival. Jadi ini turunkan dia terhadap parameternya, gitu ya. Jadi di sini contoh ya, contoh untuk eksponensial. Contoh untuk eksponensial. Berarti apa? Berarti L kecilnya apa? L kecilnya berarti adalah sigma dari I1 sampai N, ya,
delta I dikalikan ln FTI. Ln FTI-nya itu adalah ini kan, lambda dikalikan E pangkat min lambda TI. Lambda dikalikan E pangkat min lambda TI. Nah, gitu ya. Ditambah, ini ada kurung kurawalnya sini. 1 min delta I dikalikan ln STI. Ln dari S-nya itu tadi E pangkat min lambda TI. Gitu ya. Berarti ini nanti akan disederhanakan menjadi sigma, gitu ya. Delta I dikalikan ln lambda ditambah ln dari E pangkat min lambda TI. Ya. Ini nih yang di dalam kurung ini saya urai. Berarti menjadi ln lambda ditambah ln ini kan. Ln E pangkat min lambda TI. Selesai 1. Ditambah ini yang kedua yang belas ini. 1 min delta I. Oh, udah langsung aja. Ini ln ketemu E, hilang kan ya? Berarti 1 min delta I dikalikan min lambda TI. Nah, gitu. Paham perubahan dari sini? Ini ln ketemu E kan ya? Ya. Jadi ini tinggal ini aja. Ini nanti sigma delta I dikalikan ln lambda. Ada 1 nih. Ditambah delta I dikali ini ln ketemu E juga ini, hilang juga kan? Berarti delta I dikalikan min lambda TI. Itu ya. Jadi ini kalau ini ketemu ini delta I ln lambda dapat 1. Terus ini ln ketemu E hilang berarti delta I dikalikan min lambda TI, ya. Oke. Ditambah, oh ini negatif. Satu dikalikan min lambda TI, berarti min lambda TI, gitu ya. Terus, min delta I dikalikan min lambda TI, jadi plus delta I lambda TI. Ya. Jadi ini nanti yang ini sama yang ini hilang kan? Karena yang ini negatif, yang ini positif, ya. Jadi kita nanti tinggal sigma delta I ln lambda dari sini min lambda TI. Nah, tinggal gitu aja. Betul ya? Oke, jadi ini kalau kita uraikan lebih lanjut, ya. Ini nanti tinggal, karena ln lambda ini enggak ada I-nya, berarti dia bisa keluar dari sigma. Berarti nanti di sini ln lambda dikalikan sigma delta I. Ya. Yang ini menjadi min lambda sigma TI. Nah, ini fungsi kemungkinannya. Lihat. Ya.
Ini fungsi kemungkinan kalau dia eksponensial. Jadi saya ulang kembali bahwa fungsi ini adalah fungsi dari lambda. Kenapa? Karena delta I dan TI ini bisa diganti dengan data kita. Jadi nanti tinggal hitung aja berapa delta I ini. Ini kan sigma delta I ini ya. Sigma delta I. Jadi sigma delta I berarti berapa banyak yang tidak tersensor. Ya kan? Karena kalau yang tersensor mah kan deltanya 0. Berarti dia tidak akan pengaruh ke penjumlahan delta kan? Kemudian di sini sigma dari T-nya ya, dari data pengamatan. Jadi dari sini ini adalah sigma TI. Oke, jadi sigma delta I dan sigma TI nanti udah berupa angka. Misalnya berapa? Sigma TI-nya misalnya 15 gitu ya. Udah jadi angka 15. Sigma TI-nya berapa? Sigma TI-nya misalnya 37. Ya, dari data kita ya, dari sumasi ini. Ya. Oke, jadi sekali lagi ini fungsi kemungkinan ini dia adalah fungsi dari parameternya yaitu lambda. Ya. Jadi saya misalkan di sini. Misal sigma delta I-nya sama dengan 15 dan sigma TI-nya sama dengan 37. Berarti fungsi kemungkinan kita adalah ln lambda dikalikan sigma delta I, berarti dikalikan 15, atau 15-nya saya taruh di depan. 15. Berarti sama dengan 15 kali ln lambda, ya, dikurangi lambda kalikan sigma TI. Sigma TI-nya misalnya 37, dikurangi 37 kali lambda. Nah, ini adalah fungsi log kemungkinan yang kita berhasil susun, gitu ya. Nah, berikutnya ini. Turunkan dia, samakan dengan 0. Jadi ini harus diturunkan ini. Terhadap lambda, samakan dengan 0. Gitu ya. Ini kembali lagi ke kalkulus. Ya. Apa turunan dari ln? Saya juga kadang-kadang suka lupa, harus buka dulu. Ya, jadi nanti cari ini berapa nih. Samakan dengan 0. Maka nanti ketemulah lambda topinya adalah solusi. Dari situ. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sehingga nanti kalau saya ganti, ya, misalnya saya ganti nih. Saya ganti ininya bukan eksponensial, saya ganti dengan Weibull. Kalau saya ganti dengan Weibull, ya berarti ya gantilah di sini F-nya berapa, F-nya apa, S-nya apa. Gitu. Sehingga nanti fungsi kemungkinannya dapat. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, nanti kalau parameternya sudah berhasil diduga, ya kurvanya kan bisa dibikin nanti, ya. Misalnya tadi, oh lambdanya misalnya sama dengan 5 misalnya. Lambdanya sama dengan 5, ya berarti si kurva ini adalah ini T, ini HT, udah topi ya berarti ya kalau dia udah diduga. Nah, disinilah di titik sama dengan 5, ya.
jika dugaan dari lambdanya adalah sama dengan 5. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi nanti kembali lagi ada model, mungkin eksponensial, mungkin Weibull, mungkin log normal, mungkin yang lain-lain. Ada data hasil penelitian. Gitu. Keduanya ini digunakan oleh kita untuk memperoleh penduga parameternya. Ya, untuk mendapatkan penduga parameternya. Dapatlah ya. Nanti melalui tahapan sini. Apa modelnya? Mana data sampelnya? Susunlah fungsi kemungkinannya. Nah, tahap keempat, prinsip PKM adalah mencari yang memaksimumkan si fungsi kemungkinan tadi. Menurut kalkulus, kalau mau cari nilai maksimum dari sebuah fungsi adalah turunannya harus sama dengan 0. Nah, tapi di sini ada masalah. Kita bekerja dengan fungsi perkalian, fungsi produk ini akan jauh lebih susah. Maka kita cari cara yaitu dengan menggunakan logaritmanya. Nah, ini ada alasan lain nih. Mengapa kok bisa padahal yang mau dicari adalah parameter, dugaan parameter yang memaksimumkan fungsi kemungkinan yang asli, yang L. Mengapa sih bisa dicari melalui gitu ya? Melalui yang memaksimumkan logaritmanya. Mengapa sih bisa? Nah, bisa. Karena fungsi logaritma ini adalah fungsi logaritma ini adalah fungsi yang monoton naik. Monoton naik artinya jika A lebih besar dari B, maka FA juga akan selalu lebih besar dari FB. Ya. Jadi ini monoton naik nih. Jadi kalau si parameter itu memaksimumkan L, ya, maka dia nggak bakalan ketuker, ya. Maka dia nggak bakalan ketukar. Jadi kalau A ini lebih besar dari B, dipastikan, ya, ln dari A juga dia lebih besar dari ln B. Jadi bekerja di aslinya itu akan sama dengan bekerja di hasil transformasi logaritmanya. Oke, ada pertanyaan? Saya ulangi, jangan lupa isi absen. Kalau tidak ada, Pak, izin bertanya. ya silakan. Kalau misalkan distribusi Weibull kan itu parameternya ada 2. Saat diturunkannya terhadap parameter yang mana, Pak? Oke, ya. Jadi nanti kita katakanlah langsung ya, udah berbentuk fungsi L kecilnya. Jadi L kecil Weibull itu nanti dia sebelah kanannya itu fungsi dari parameternya, ya. Jadi tadi itu parameternya gamma dan lambda ya, gamma dan lambda, ya. Jadi fungsi kemungkinan atau dalam hal ini fungsi log kemungkinan dari Weibull, dia ruas kanannya itu adalah fungsi dari parameternya. Katakanlah misalnya ya, setelah kita turunkan seperti tadi, ya kita turunkan kayak gini. Ini kan tadi contoh ya, delta I-nya 15, sigma T-nya 37, jadilah kayak gini. Kalau udah kayak gini nih, udah enak nih. Udah kelihatan bahwa ruas kanannya ini adalah fungsi dari parameternya, dari lambda. Gitu ya. Ini karena eksponensial, maka ruas kanannya hanya fungsi dari lambda doang. Karena eksponensial cuma punya 1. Kalau Weibull, nanti
bisa dibayangkan ruas kanannya itu adalah fungsi dari parameter-parameternya. Dari gamma dan dari lambda sekaligus. Katakanlah misalnya bentuknya kayak gini. 30 gamma ditambah 2 kali gamma ln. Misalnya ya. Alpha ln lambda ditambah 3 lambda kuadrat misalnya. Lihat, fungsi yang seperti ini kan fungsi dari gamma dan lambda kan? Ya. Nah, bagaimana cara mencari penduganya? Cara mencari penduganya adalah turunkan terhadap masing-masing. Jadi turunkan dia terhadap parameter yang pertama, turunkan terhadap parameter yang kedua. Jadi nanti diperoleh 2 persamaan. Ya. Diperoleh nanti 2 persamaan. Nah, kalau 2 persamaan, gimana cara nyari solusinya? Cara nyari solusinya ya harus rentak. Ya, harus rentak. Jadi nanti harus berupa vektor. Turunan terhadap parameter yang pertama dan turunan terhadap parameter yang kedua, ini dua-duanya harus sama dengan 0. Jadi kita bekerjanya tidak dalam persamaan tunggal. Tetapi kita bekerjanya harus dalam persamaan, dalam sistem persamaan istilahnya. Ya, dalam sistem persamaan. Kalau mundur ke belakang, pasti di matrik itu dijelaskan bagaimana cara memecahkan sistem persamaan. Jadi makanya mata kuliah ini terkait lagi dengan yang udah pernah dijelaskan dulu. Jadi penduganya, ya, penduganya adalah solusi dari sistem persamaan. Lebih lanjut lagi, ini nanti sistem persamaannya, ya kalau kayak gini, ini non-linear. Lebih lanjut lagi. Jadi kalau lihat di vektor, di aljabar linear, di matrik, ya itu paling diajarkan mengenai mencari solusi dari sistem persamaan linear. Kalau sekarang udah lebih advance lagi, mencari solusi dari sistem persamaan nonlinear. Dan materi tentang ini, ya, itu juga dipakai ketika mencari penduga parameter di analisis data kategori. Di regresi logistik itu juga dipakai. Ya. Oke, jadi ini sebagai clue aja bahwa untuk mendapatkan solusi dari sistem persamaan nonlinear ini, itu kita membutuhkan yang namanya metode iteratif. Metode iteratif. Yang salah satunya adalah yang disebut dengan metode Newton-Raphson. Jadi si metode Newton-Raphson itu adalah carilah lambda, gamma dan lambda yang secara serentak memecahkan sistem persamaan ini. Turunan pertama harus 0, turunan keduanya juga harus 0. Ya. Jadi itu nanti lebih rincinya ini nanti akan dipecahkan oleh yang namanya metode iteratif. Yang salah satunya adalah metode Newton-Raphson. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akan cukupkan saja dulu pertemuan kali ini. Ya.